Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktunya mantan ambruk segera tiba. Ya, jadi ada seorang laki-laki ini sudah punya istri yang baik lah. Walaupun penampilannya biasa-biasa saja, sudah punya anak-anak, pokoknya ya sudah mapan dan kelihatan bahagia lah. Tapi ternyata dia tidak mencintai istrinya, ya karena menikah dengan perjodohan ya. Dia naksir kepada seorang janda muda. Anaknya masih kecil ya, masih batita itu di bawah 3 tahun ya. Sedang pendidikan lanjut dan memang cantiknya luar biasa. Nah, dia kejar-kejar tuh si janda muda tadi, dia dapatkan dan menikah siri. Nah, disitulah kemudian terjadi perubahan yang sangat dahsyat di dalam hidupnya. Dari menjalani kehidupan yang tenang, yang tentram, yang nyaman, yang bahagia bersama istri dan anak-anaknya, hidupnya jadi hancur berantakan, porak-poranda, dan dia sendiri ambruk. Nah, jadi awal-awal pernikahan siri tadi, artinya dia berpoligami, si istri ini masih oke, masih menerima ya. Tapi karena istri mudanya ini ikut campur terus di dalam rumah tangga dia, mau mengatur ya rumah tangga dia dengan istrinya yang pertama. Jadi misal uh, apapun yang istri pertamanya posting di media sosialnya, istri pertamanya kan seharusnya suka-suka dia lah, selalu dibaca, kemudian diceritakan kepada suaminya, kemudian suaminya dihasut, dikompori, dipanas-panasi, sehingga bertengkar terus tuh dengan istri tuanya. Nah, istri tuanya ya lama-lama tidak kuat juga, terus cerita kepada keluarganya. Ya biasa kan kalau keluarga sudah masuk, semuanya jadi kompor, dan diusirlah suami ini dari rumah mereka, karena rumah yang mereka tempati itu memang lahannya warisan istri pertamanya, ya dari orang tua istri pertamanya, jadi diusir. Dan disitulah mulai dia merasakan bahwa apa yang sudah saya lakukan ini, sehingga hidup saya menjadi susah sekali ini sekarang. Rumah tidak punya, kendaraan masih kelihatan punya mobil, tapi itu juga pinjaman dari istrinya ya. Karena yang beli istrinya, dia tinggal terima pakai saja. Nah, sementara istri keduanya ini sama sekali sebenarnya tidak mau serius juga dengan dia. Jadi satu, tanda-tanda tidak serius, jadi nikah siri ya, tapi tanpa diketahui oleh orang tuanya si wanita ini tadi, si janda ini tadi. Jadi mereka nikah diam-diam, yang menikahkan adalah orang lain ya, temannya si laki-laki itu. Nah, menikah siri, dan si laki-laki ini minta, ayo kita segera serius begitu kan, ketemu sama orang tua dan seterusnya. Alasannya ya macam-macam lah. Mami lagi sibuk, mami lagi capek, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, si wanita ini kan dia lagi pendidikan lanjut tuh, sibuk harus kesana kemari. Yang dia butuhkan cuman dapat tumpangan, driver gratis, bensin tidak bayar, makan juga yang bayari suaminya kan. Yang ketiga, dia cuman butuh teman having fun ya, karena dia baru bercerai, dia butuh seseorang lah untuk pelarian stresnya pada saat itu. Jadi sama sekali tidak ada serius-seriusnya. Nah, disinilah kemudian si laki-laki ini mulai ambruk ya. Kenapa? Antar jemput
istrinya yang kedua ini kesana kemari, ya, tengah malam harus jalan, sebelum subuh harus standby. Nah, kadang-kadang kalau betul-betul duit sudah menipis, untuk menghemat naik sepeda motor, hujan badai ditembus, dan seterusnya. Ya kan manusia biasa ya, kalau sekuat apapun ya, kalau terpapar hujan terus, angin malam, dan seterusnya, kan mulai ambruk tuh. Ditambah lagi ini kan konsepnya bukan berumah tangga dia, si wanita ini. Dia konsepnya kan senang-senang. Kalau istrinya yang dulu, yang pertama, dia kembali ke rumah, selalu ada makanan ya. Walaupun ala kadarnya, tapi nasi, lauk pauk, ala kadarnya selalu ada. Sehingga ya makan dia jadi teratur ya, jadi bagus lah badannya. Tapi kalau ini kan konsepnya bukan berumah tangga, mana pernah dia mikir suaminya sudah makan atau belum, sudah sarapan atau belum, yang penting ngantar jemput dia, yang penting membelanjakan dia, ya, yang penting dia happy, seluruh kebutuhannya tercukupi, dan seterusnya. Ya namanya manusia biasa, kalau makan mulai tidak teratur kan, mulailah sakit mah, asam lambung ya, dan seterusnya. Nah, lama-lama ambruk. Ketika dia ambruk, apakah istri yang kedua ini mau ya nunggui dia, namanya suami sedang sakit? Tidak mau. Alasannya kuliahnya sedang sibuk, dan seterusnya dan seterusnya. Malah ketika suaminya sedang ambruk, dia tidak punya pekerjaan, tabungan sudah hampir habis, rumah juga tidak punya kan, karena sudah diusir, sekarang ngekos. Nah, dia di situ mulai rajin ngajak bertengkar, yang ujung-ujungnya memaksa untuk bercerai. Jadi ambruk betul tuh. Rumah tidak ada, pekerjaan tidak ada, badan sakit, sehingga dia baru menyadari bahwa yang kurang dari dirinya adalah bersyukur. Sudah punya istri yang baik, walaupun tidak secantik istri keduanya ya, dan seterusnya, tetapi kan istri yang baik, yang mau ngurusi dia, yang mau merawat dia kalau sakit, yang mau menemani dia, dan seterusnya. Tapi dia tidak bersyukur. Nah, maka ketika dia tidak bersyukur, maka disitulah azab dunia untuk dia. Azab dunia itu bisa macam-macam ya, bisa tidak punya pekerjaan, bisa stres, bisa sakit-sakitan, dan seterusnya. Karena dia tidak belajar bersyukur dengan kehadiran istrinya yang pertama, atau sudah jadi bekas istrinya karena setelah itu mereka bercerai. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Si laki-laki ini awalnya pengen punya istri dua. Ya, yang satu baik, yang satu cantik mempesona. Apa yang kemudian dia dapatkan karena dia tidak bersyukur dengan kenikmatan anugerah sudah punya istri yang baik, walaupun tidak secantik istri yang kedua tadi? Yang dia dapatkan malah dua-duanya istrinya minta cerai, sakit-sakitan, tidak punya rumah, harus ngekos, ya, tabungan habis. Kenapa demikian? Karena tidak pernah belajar untuk bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.